Sebelum memulai sesi ini, sengaja saya putarkan sebuah video singkat dengan judul Entrepreneurs Can Change the World atau pengusaha dapat merubah dunia. Saya setuju sekali bahwa kadang kita harus berpikir seperti sewaktu kita kecil dan menganggap segala sesuatu adalah mungkin. Itulah yang menurut saya menjadi modal dasar menjadi seorang pengusaha yang sukses. Mengapa? Karena sebagai pengusaha, kita harus terus-menerus mencari solusi untuk masalah, tantangan, dan kebutuhan yang ada. Hal ini akan kita bahas secara lebih mendalam selama kelas online ini. Baik, mari kita lanjutkan dengan membahas sedikit teori mengenai kewirausahaan. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah proses mengubah sebuah ide menjadi sebuah usaha. Esensi dasar kewirausahaan adalah mengidentifikasikan masalah yang perlu dipecahkan dan mencari ide serta memberikan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Karena itu, kita bisa mengatakan bahwa seorang pengusaha atau entrepreneur adalah orang yang berusaha menemukan solusi untuk masalah yang ada. Bagi seorang pengusaha, masalah atau kebutuhan atau tantangan adalah peluang. Jadi, pengusaha menyukai masalah dan memiliki minat yang besar untuk memecahkan masalah tersebut. Tetapi tentu tidak semua peluang adalah peluang yang baik. Lalu, apakah yang dimaksud dengan peluang yang baik? Peluang yang baik adalah kombinasi dari solusi yang realistis, yang menjawab suatu masalah penting, pada waktu yang tepat, dan dapat menghasilkan keuntungan finansial. Mari kita pelajari poin-poin ini secara lebih detail. Yang pertama adalah masalahnya cukup penting. Jika masalah yang akan dipecahkan cukup penting, berarti akan banyak orang-orang yang mengalami masalah tersebut. Mereka ini adalah calon konsumen dari usaha yang akan dijalankan. Yang kedua, solusinya tersedia. Tentu saja harus ada solusi yang dapat ditawarkan kepada calon konsumen dalam bentuk produk atau jasa. Solusi inilah yang nantinya akan dijual dan menghasilkan uang. Kemudian tepat waktu. Solusi harus ditawarkan pada waktu yang tepat. Contohnya pada tahun 1990-an, di Indonesia sudah ada sebuah toko buku online. Tetapi pada saat itu baru sedikit sekali orang Indonesia yang memiliki koneksi internet. Dan itu pun melalui dial-up. Akibatnya, tidak banyak ada orang yang membeli dari toko buku online tersebut dan akhirnya toko itu pun berhenti beroperasi. Yang terakhir adalah menghasilkan keuntungan finansial. Keuntungan finansial adalah salah satu tujuan utama dari kewirausahaan. Karena itu, mutlak bagi suatu usaha untuk menghasilkan keuntungan bagi pemilik dan pemegang saham lainnya. Kewirausahaan juga dapat digambarkan sebagai pertemuan antara pengusaha yang memiliki kemampuan dan minat dengan peluang yang menjanjikan atau disebut juga the sweet spot. Mari kita bahas apa yang dimaksud dengan the sweet spot tersebut. The sweet spot dimulai dengan adanya suatu peluang yang menarik. Seperti yang kita bahas sebelumnya, peluang yang menarik harus memiliki 4 unsur penting, yaitu masalahnya cukup penting, solusinya tersedia, tepat waktu, dan menghasilkan keuntungan finansial. Setelah peluang ada, tentunya harus ada pengusaha yang ingin menggali peluang tersebut. Pengusaha tersebut harus memiliki ketertarikan dan komitmen untuk menggali peluang itu. Selain itu, ia juga harus yang pertama menyukai bidang dan pekerjaan yang akan dilaksanakan, kemudian menyukai tantangan yang dihadapi, dan terakhir memiliki komitmen untuk menjalaninya. Jika seorang pengusaha tidak menyukai bidang, pekerjaan, dan tantangan yang akan dihadapi, serta tidak memiliki komitmen, maka dengan cepat ia akan berhenti ketika menemui tantangan dan halangan yang berat dalam menjalankan usahanya. Terakhir, pengusaha tersebut harus memiliki keahlian dan kemampuan
untuk menjalankan usahanya. Pada sesi berikutnya akan dibahas karakter dan kemampuan yang harus dimiliki oleh pengusaha yang sukses. Jika ketiga faktor ini terpenuhi, maka terdapatlah the sweet spot yang dimaksud. Banyak kepercayaan-kepercayaan yang salah atau disebut juga mitos mengenai kewirausahaan yang beredar di masyarakat. Tidaklah baik jika mitos-mitos ini tidak diklarifikasikan karena mereka dapat menghambat perkembangan kewirausahaan. Sebelum kita melanjutkan kepada sesi berikutnya, marilah kita melihat video yang sangat menarik yang memberikan ilustrasi dan penjelasan mengenai ke-10 mitos tersebut satu persatu.